Hai semuanya, kali ini kita akan membahas tentang wirausaha sosial. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ramjun Faris Hamonangan, NIM 233430515 dari Fakultas Teknik Elektronika Prodi Informatika. Nah, kita lanjut ya. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, apa sih sebenarnya wirausaha sosial? Jika kita lihat dari KBBI, sosial artinya berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi, wirausaha sosial adalah usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tapi juga untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin ada yang bertanya nih, apa sih keuntungan dengan terjun ke wirausaha sosial? Mengapa tidak berfokus saja kepada bisnis yang sudah keuntungannya bisa langsung kita nikmati? Nah, sebenarnya ada keuntungan besar dari wirausaha sosial, yaitu pengetahuan bahwa kita bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ini bukan sekedar bisnis biasa ya, melainkan bisnis yang memiliki nilai tambahan berupa solusi untuk masalah-masalah sosial di sekitar kita. Nah, istilah sosial entrepreneur atau wirausaha sosial ini mulai dikenalkan sekitar tahun 1972 ya, oleh seorang wirausahawan di dunia bernama Bill Drayton. Dia adalah pendiri Asoka Foundation, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Asoka sendiri berfokus pada mendukung dan mengembangkan wirausaha sosial di berbagai negara ya. Bill Drayton mendirikan Asoka pada tahun 1980. Gerakan yang ia bangun sangat terinspirasi dari tokoh besar seperti Mahatma Gandhi dan gerakan Civil Rights Movement di Amerika Serikat. Drayton mempunyai pandangan bahwa wirausaha sosial bukanlah mereka yang hanya memberikan solusi, tapi mereka juga mengajarkan masyarakat cara untuk mandiri. Misalnya, daripada kita memberikan ikan kepada masyarakat, lebih baik kita mengajarkan masyarakat cara menangkap ikan. Ini konsep yang sangat fundamental dalam wirausaha sosial ya. Tujuan utama dari wirausaha sosial adalah memperdayakan masyarakat, memberikan mereka kemampuan untuk berubah, dan bukan hanya mengandalkan bantuan instan ya, tapi mereka diajari, dididik bagaimana cara bertahan hidup dan mengembangkan diri sendiri, sehingga mampu menciptakan industri atau usaha yang menyandangkan mandiri. Ini adalah proses yang panjang, tapi tujuannya adalah perubahan jangka panjang dan berkelanjutan pastinya. Contoh sederhananya nih, dalam konteks parenting di negara barat nih, anak-anak dibiarkan untuk mempelajari melalui belajar eksplorasi sendiri. Misalnya, mereka diberikan pisang, dibiarkan memegang dan mempelajarinya sampai akhirnya mereka mengerti bagaimana cara dan memakannya. Nah, kita ambil nih, proses ini membuat anak-anak ini belajar menghargai usaha sebelum mendapatkan hasil. Hal ini sangat mirip dengan apa yang diajarkan dalam wirausaha sosial. Kita berusaha menciptakan perubahan melalui proses yang mendidik dan memperdayakan. Konsep wirausaha sosial ini terus berkembang dan sudah diterima di berbagai negara sebagai pendekatan inovatif dalam mengatasi masalah sosial. Bukan hanya sekedar memberikan solusi cepat, tapi mereka terlibat dalam wirausaha sosial, berusaha menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Mereka fokus pada bagaimana membangun kemandirian bagi individual atau kelompok.
Sehingga nantinya mereka akan bisa terus berkembang tanpa tergantung pada bantuan eksternal. Di negara-negara maju, wirausaha sosial tumbuh sangat pesat. Hal ini karena sejak kecil anak-anak di sana sudah dididik untuk berpikir kritis dan mandiri. Mereka diajarkan untuk mengetahui hanya mengikuti arus. Tapi mereka menciptakan solusi-solusi baru dan mengendalikan arus tersebut untuk masalah di sekitar mereka. Makanya nih, di barat, wirausaha sosial sudah menjadi bagian dari budaya bisnis mereka. Sementara itu, di negara-negara berkembang, konsep ini masih dalam tahap awal, yang dimana tahap penerapan yang belum semestinya. Tapi potensinya ini sangat besar untuk berkembangan lebih jauh lagi. Oke, wirausaha sosial bukan hanya tentang menjalankan bisnis ya, tapi juga tentang menciptakan solusi yang kreatif dan berkelanjutan untuk masalah sosial. Para wirausahawan sosial seringkali bekerja di luar sistem, yang mana mereka bekerja di luar sistem yang ada, mencoba merobohkan batasan-batasan mereka yang ada, menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Mereka memahami bahwa memperdayakan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang nyata dan bertahan lama. Dengan berkembangnya wirausaha sosial, ada harapan bahwa di masa depan lebih banyak masalah sosial yang bisa diselesaikan melalui pendekatan. Kewirausahaan sosial juga memberikan seperti peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam proyek-proyek yang tidak hanya memberikan seperti keuntungan materi, tapi juga mereka dapat juga dampaknya untuk sosial yang signifikan. Ini bukan hanya sekedar tren, tapi sebuah gerakan yang dimana berpotensi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Suatu komunitas pada suatu waktunya, kesimpulannya nih, wirausaha sosial ini kayak bukan hanya sekedar bisnis biasa. Mereka bukan hanya sekedar bisnis biasa ya, tapi melainkan cara inovatif untuk menyelesaikan seperti masalah sosial melalui pendekatan yang berkelanjutan. Mungkin di era sekarang, di mana kita semua dituntut untuk berpikir lebih kreatif kan, dan berdampak, wirausaha sosial ini bisa menjadi solusi. Solusi apa? Solusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, akhirnya nih kita bisa lihat bahwa kewirausahaan sosial adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menciptakan perubahan sosial melalui pendekatan bisnis. Ini bukan hanya tentang profit ya, tapi tentang bagaimana kita bisa memberi dampak positif yang nyata di masyarakat. Dengan berkembangnya wirausaha sosial, ada harapan bahwa di masa depan yang lebih banyak masalah sosialnya kita selesaikan melalui pendekatan ini. Kewirausahaan sosial juga memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat banyak dalam proyek-proyek yang tidak hanya memberikan keuntungan materi, tetapi juga dampak sosial yang signifikan. Ini bukan hanya tren, tapi sebuah gerakan yang berpotensi untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik
satu komunitas pada suatu waktu. Oke, demikian analisis kali ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.